Assalamualaikum. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi turunan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuktian teorema-teorema turunan. Nah, total ada 8 teorema turunan. Nah, pada video ini saya akan membahas 4 dari 8 teorema tersebut. Tapi sebelumnya saya akan mereview kembali bahwa kita sudah mengetahui definisi dari turunan itu kita ambil dari prinsip dasar kalkulus yang diambil dari limit di mana f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx dibagi h. Oke, jadi kita akan menggunakan definisi ini untuk melakukan pembuktian terhadap keempat teorema ini. Oke, jadi langsung saja kita mulai dari teorema yang pertama. Oke, teorema pertama ini juga disebut sebagai aturan konstanta. Jika fungsi tersebut, jika fx sama dengan k, di mana k itu adalah sembarang konstanta, maka f aksen x itu sama dengan 0. Oke, mari kita buktikan. Jadi diketahui fx sama dengan k. Oke. Jadi berapapun yang kita masukkan nilai x, itu nilainya akan selalu sama dengan k. Nah, berarti kalau kita masukkan fx tambah h, itu hasilnya akan tetap sama dengan k. Oke, nah sekarang kita cari turunannya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Oke. Fx tambah h itu sama dengan k dikurang fx sama dengan k dikurang k dibagi dengan h. Oke. Dari sini kita bisa lihat sama dengan limit h mendekati 0, k dikurang k 0 dibagi h. 0 dibagi berapapun hasilnya sama dengan 0. Sehingga ini sama dengan limit h mendekati 0 dari 0. Oke. Limit h mendekati 0 dari 0 itu sama dengan 0. Oke, jadi terbukti kalau fungsinya fx sama dengan k, di mana k itu adalah sembarang konstanta, maka f aksen x itu sama dengan 0. Jadi kita sudah berhasil membuktikan teorema yang pertama. Oke. Nah, untuk contoh soalnya ini kita bisa memilih banyak sekali contoh soal. Misalnya ya, misalnya fx-nya sama dengan 9. Oke. Sehingga kalau kita mau turunkan f aksen x dari 9 itu sama dengan 0. Oke. Nah, bilangan berapapun, misalkan fx sama dengan 2020. Oke, ini turunannya juga tetap 0. Oke, jadi berapapun konstantanya, bilangannya kalau diturunkan tanpa ada unsur atau variabel x di dalamnya, itu turunannya pasti akan 0. Oke. Oke, jadi seperti itu untuk yang tidak memiliki variabel x di dalamnya. Nah, kita lanjut ke teorema yang kedua. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Oke, mari kita buktikan. Diketahui fx sama dengan x. Berarti fx tambah h itu sama dengan x tambah h. Oke. Nah, sekarang kita cari f aksen x. Oke, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Oke. Fx tambah h sama dengan x tambah h. Dikurang fx. Fx sama dengan x, berarti dikurang x. Dibagi h. Sama dengan
limit H mendekati 0. Oke, di sini X dikurang X sama dengan 0 ya. Berarti ini habis. Berarti sisa H. H dibagi H. H dibagi H sama dengan 1. Jadi sama dengan limit H mendekati 0 dari 1. Sama dengan 1. Oke, jadi terbukti untuk fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Oke? Nah, jadi untuk semua variabel x yang berpangkat 1, itu turunannya adalah 1. Oke. Kecuali kalau dia memiliki koefisien di depannya. Oke, kecuali kalau dia memiliki koefisien depannya. Nanti kita akan buktikan itu di teorema yang ke-4 yang memiliki koefisien di depan fungsi. Oke, jadi terbukti. Untuk contoh, saya kira ini sudah menjadi contoh untuk dirinya sendiri karena ini bentuknya cuma ada 1. Oke, kita lanjut ke berarti yang teorema kedua sudah terbukti. Kita lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sebenarnya kita sudah buktikan pada video sebelumnya ya. Bisa dicek kembali video sebelumnya. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1. Ini kita sudah buktikan di video sebelumnya. Bisa dicek kembali. Jadi kita skip saja untuk di video ini. Langsung saja kita pindah ke teorema yang keempat. Oke, teorema yang keempat mengatakan jika ini kita bedakan antara f besar dan f kecil ya. Oke, jadi f besar ini adalah fungsi secara keseluruhannya. Jadi f aksen fx, jika fx sama dengan k dikali fx, k ini adalah sembarang angka koefisien dari fx ini. Fx ini bisa sembarang fungsi x, bisa x pangkat n, bisa x pangkat 1, bisa x pangkat 2, dan seterusnya. Maka turunan dari f besar ini, f aksen x sama dengan k dikali f aksen x. Jadi ini konstantanya cukup dikalikan dengan turunan dari fx. Oke. Kita akan buktikan. Di situ diketahui bahwa fx itu sama dengan k dikali fx. Sehingga kalau fx tambah h itu sama dengan k dikali fx tambah h. Oke, kita masukkan. Sehingga kalau kita mencari f aksen x itu sama dengan fx tambah h, berarti limit dulu, limit h mendekati 0, k dikali fx tambah h dikurang fx, itu berarti k dikali fx. Oke, dibagi dengan h. Oke, kita ketahui bersama di teorema limit bahwa konstanta itu bisa kita keluarkan ya. Sehingga ini bisa saya tulis seperti ini. Limit h mendekati 0, ini k saya keluarkan dari ini, jadi menjadi fx tambah h dikurang fx dibagi h. Nah, ini juga saya bisa keluarkan dari limit. Sehingga k dikali limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx dibagi h. Nah, coba perhatikan yang ini. Ini adalah definisi dari
F aksen X. Nah, sehingga saya bisa tulis ini sama dengan K dikali F aksen X. Jadi terbukti kalau Fx sama dengan K dikali Fx, ini F kecil, maka F aksen X turunannya ini sama dengan K dikali turunannya Fx kecil. Oke, jadi terbukti. Nah, saya akan berikan contoh untuk kasus yang ini. Misalkan Fx sama dengan 2x. Oke. 2 ini adalah sembarang koefisien ya, koefisien. Berarti turunannya ini adalah 2 dikali F aksen X, berarti turunannya X. Turunannya X adalah 1. Berarti 2 kali 1. Sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh yang berpangkat lebih dari 1. Misalkan Fx sama dengan 2020 dikali X pangkat 2. Oke. Berarti turunannya ini adalah, di sini turunan F aksen X. F aksen X sama dengan 2020 dikali turunannya X pangkat 2. Turunannya X pangkat 2 adalah 2X pangkat 1. Oke. Berarti 2020 dikali 2, 4040X. Oke. Jadi seperti itu penerapan dari teorema ini. Jadi terbukti teorema yang keempat, jika Fx sama dengan K Fx, maka F aksen X sama dengan K dikali F aksen X. Oke, cukup sekian video tentang pembahasan pembuktian teorema turunan yang pertama sampai yang keempat. Pada video selanjutnya kita akan membahas pembuktian untuk teorema yang ke 5, 6, 7, dan yang ke-8. Baik, terima kasih setelah menonton sampai sejauh ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.